Iya, kalau tadi kita sudah dengar klarifikasi dari Pak Basuki soal keisengannya kepada Pak Erick Thohir. Sekarang kita akan tanya langsung orang atau sosok langsung yang diisengin begitu ya oleh Pak Basuki. Ada Pak Erick Thohir sudah bergabung bersama kami. Pak Erick Selamat dan Ibu sore. Elizabeth juga bergabung Iya. bersama kami. Selamat sore Pak, Ibu. Sore, gimana? Langsung saya pakai baju Jawa. Nih. Pak Erick, tadi tuh apa maksudnya Pak Bas? Apa yang dicari? Ya, saya nggak tahu, saya tadi sama istri saya sedang berdiri serius, tiba-tiba Pak Bas ngelihat jas saya, mungkin beliau ngelihat kok ini kantongnya nggak ada, lalu kok kancingnya satu kali. Makanya ini beliau tanya, ini bukan baju Jawa kan ya? Makanya Pak Bas saya sore ini pakai baju Jawa supaya nggak diperiksa-periksa lagi sama Pak Bas. Tadi apa yang disampaikan ketika Pak Bas melakukan itu pasti kaget ya Pak ya, tidak menyangka ya Pak. Ya kaget, apalagi ternyata viral sekali. Jadi saya juga, ya Pak Bas begitulah, memang figur yang menyenangkan ya. Apalagi kalau kita suka kerja-kerja di daerah, ya memang beliau suka lah ngisengin saya dan kita suka ketawa-ketawa ya. Dan ya salah satu mentor menteri senior yang saya sukai kerjanya. Pak Erick tadi kalau di postingan medsosnya Pak Erick captionnya kalau Pak Bas diem anteng berarti ada yang salah. Emang biasanya jahil banget ya Pak ya? Ada aja ulahnya. Iyalah, saya pernah sama Pak Bas saja waktu itu ketika diajak Pak Presiden meriksa jalan di Lampung, kalau masih ingat kan juga Pak Bas gitu buka kaca, kita satu mobil, ya sampai mobilnya sempat nyangkut, ingat nggak waktu itu? Dan beliau langsung turun dari mobilnya, ya itulah Pak Bas ya, figur yang pekerja, serius, tetapi juga yang ngegemesin. Kalau netizen bilang ngegemesin gitu. Ngegemesin. Tapi kalau dilihat dari tingkah lakunya tadi ya, sepertinya Pak Erick dan Pak Bas ini memang dekat sekali. Artinya biasa bercanda ya Pak dalam pekerjaan sehari-hari ketika bertemu Pak. Sering, dan figur Pak Bas itu kan saya kenal awal ketika Asian Games. Dan saya terkaget-kaget waktu itu ketika Pak Bas bilang, saya selesaikan gedung-gedungnya. Saya sempat, ini bercanda atau enggak ya? Ternyata memang diselesaikan, dan disitulah kedekatan saya sama beliau ya mulai terjadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga banyak melihat bagaimana bisa bekerja seperti beliau. Pak Erick, tadi pagi pakai baju Budi Utomo, sekarang pakai Jawa ya Pak Erick ya? Apa yang menjadikan Pak Erick Ya, akhirnya agak memilih serius, dua baju takut itu? digodain Pak Bas lagi soalnya. Ya kalau Budi Utomo, karena memang kan ini 70 tahun Indonesia Merdeka, terus tagline-nya ya sangat melaju untuk Indonesia maju. Artinya apa? Saya terinspirasi aja waktu itu sama istri saya, bahwa Budi Utomo ini organisasi pergerakan kebangkitan nasional pertama waktu itu, yang memang terdiri dari anak-anak muda yang sekolah di Stovia waktu itu, kedokteran. Dan mereka ingin memastikan kita bersatu, bangkit, dan tentu menuju kemerdekaan. Nah, saya rasa ini juga kita dalam periode transisi, di mana generasi muda kita ini mayoritas sekarang di Indonesia. Dan juga kita punya momentum yang sangat singkat untuk menjadikan negara maju. Ya, saya sekedar simbolik yang saya ingin kasih lihat ke anak muda, ayo ini sama-sama saatnya kita bangun negeri ini gitu. Pak Erick, saya penasaran nih, tadi kan di istana juga banyak acara, kemudian ada pagelaran musik dan lain-lain. Nah, kalau Pak Erick dan Ibu mungkin ketika masih kecil, lomba apa sih yang sering diikuti Pak? Kamu ikut lomba apa 17 Agustusan waktu kecil? Yang pasti makan kerupuk biasanya. Yang pasti ya, tarik tambang gitu. Yang seperti itulah. Kalau yang naik-naik tiang kayaknya nggak bakat. Pak Erick, tadi saya ingin nanya lagi soal video viral tadi setelah Pak Bas memegang jasnya Pak Erick, itu sempat ditepis oleh tangannya oleh istrinya Pak Bas. Itu Pak Basnya dimarahin ya Pak Erick? Dan itu bukan itu aja, Bu Sri Mulyani dan Bapak juga ketawa-ketawa tadi saya lihat itu, karena itu memang spontan lah Pak Bas gitu. Berarti memang kedekatan menteri-menteri di kabinet ini sangat terjalinnya erat juga ya Pak Erick ya, sampai bisa bercanda-bercanda seperti itu.
Alhamdulillah, kita semua kompak, kita saling mengisi. Ya karena memang kembali ya, kalau kerja sendiri-sendiri tidak mungkin. Apalagi Bapak Presiden sangat serius, tugasnya juga berat-berat. Ya memang kuncinya ya kita saling mendukung dan memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Oke, Pak Erik, ini kan pada HUT kemerdekaan kali ini mengambil tema terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, harapan dari Pak Erik sendiri seperti apa Pak di peringatan kemerdekaan pada tahun ini? Ya terharu ya, karena ini kan simbolik bahwa ini hari perayaan terakhir di Jakarta dan tahun depan di Nusantara. Ya tentu ini hal-hal yang menurut saya menjadi bagian penting dalam sejarah ketika kita merayakan kemerdekaan kita dengan tentu para pahlawan yang sudah berkorban, ya kita perlu lahirnya pahlawan-pahlawan baru untuk bangsa, untuk kemajuan kita. Apakah di segi usaha, teknologi, dan hal-hal yang lainnya. Karena memang ini bagian benar-benar kesempatan, momentum yang luar biasa buat bangsa kita, dan waktunya hanya tadi disampaikan Bapak Presiden kemarin dari 2024 sampai 2038 ini. Tidak panjang waktunya. Dan Baik, kita baik. jadi negara maju nantinya. Ayo. Amin, amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Erik, Ibu Elizabeth atas waktunya bersama kami sore hari ini. Selamat mengikuti upacara penurunan bendera. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.